warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melaksanakan praktikum kimia yaitu koloid yang beranggotakan saya Muhammad Udana Kimia Al-Zizi, Saya Firza Mas Arya, Iza Al-Haki, Saya Sasra Angelina, saya Najwa Samira Anwar, dan saya Nasadu Indriani. Tujuan kami melaksanakan praktikum ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis koloid dan cara pembuatan koloid dengan membuat salah satu produk koloid yaitu agar-agar. Alat dan bahan. Bahan pertama yang dibutuhkan yaitu 1 saset nutrijel, gula pasir, cetakan agar-agar, centong untuk mengaduk, kemudian air serta panci. Proses pembuatan. Proses pertama yaitu tuangkan 1 saset nutrijel ke dalam panci. Kemudian tambahkan gula pasir sesuai selera. Di sini kami menambahkan 8 sendok makan gula pasir. Kemudian tuangkan 500 ml air ke dalam panci tersebut. Proses selanjutnya yaitu nyalakan api kompor dengan api sedang. Kemudian letakkan panci berisi agar-agar ke atas kompor. Terus aduk hingga agar-agar mengental. Kemudian setelah mengental, tuang agar-agar ke dalam cetakan. Diamkan agar-agar hingga menggeras, dan setelah mengeras, agar-agar siap disantap. Pembahasan. Apa itu koloid? Sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarutnya tersebar merata di dalam fase pendispersi atau pelarut. Jenis-jenis koloid. Yang pertama, aerosol padat, yaitu sistem koloid dengan fase zat terdispersinya padat dengan medium pendispersinya adalah gas. Contohnya debu dan asap. Yang kedua, aerosol cair, yaitu koloid dengan fase zat terdispersinya adalah cair, sedangkan fase zat pendispersinya adalah gas. Contohnya awan, kabut, dan semprotan. Yang ketiga, sol, yaitu koloid dengan fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase zat pendispersinya adalah cair. Contohnya tinta dan cat. Kemudian sol padat, yaitu koloid dengan fase terdispersinya dan zat pendispersinya sama-sama padat. Contohnya rubi, tanah, permata, dan kaca berwarna. Kemudian emulsi cair, yaitu koloid dengan fase zat terdispersinya dan pendispersinya sama-sama cair. Contohnya susu, minyak dalam air, dan juga mayones. Yang keenam, emulsi padat, yaitu koloid yang fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase zat pendispersinya adalah padat. Contohnya keju dan juga mentega. Kemudian busa cair, yaitu koloid yang fase terdispersinya adalah gas, sedangkan fase pendispersinya adalah cair. Contohnya busa sabun, krim kocok, dan juga krim cukur. Yang terakhir, busa padat, yaitu koloid dengan fase terdispersinya adalah gas, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Contohnya marshmallow, spons, dan juga batu apung. Jenis koloid pada agar-agar. Agar-agar termasuk koloid jenis gel atau emulsi padat. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix dan membentuk polimer. Apabila penurunan suhu terus berlanjut, maka polimer ini akan terikat saling silang secara kuat dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Hasil pengamatan. Dari praktikum ini, campuran agar-agar yang menghasilkan koloid berupa gel. Gel terbentuk karena pada saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling melapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat cair.
Proses pemanasan pada agar-agar dimaksudkan agar butir-butir kasar endapan agar-agar dapat menjadi partikel koloid dengan bantuan pemeptisasi. Cara pembuatan agar-agar membutuhkan zat pemecah yang berupa air agar menjadi partikel koloid. Yang terakhir, kesimpulan. Agar-agar merupakan koloid jenis emulsi padat atau gel. Fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Agar-agar dibuat dengan cara kondensasi dan termasuk ke dalam produk koloid yang bernutrisi dan mudah untuk dibuat.